Ya. Ini sesuai dengan hadis yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ada seorang sahabat mau sekali berjihad. Lalu dia pun ikut rombongan dalam barisan persiapan sahabat-sahabat yang akan pergi berjihad. Kemudian Nabi tanya orang ini, "Ahayyun walidak?" Orang tuamu masih hidup? Ternyata orang ini usianya masih terlalu dini, terlalu muda. "Ahayyun walidak?" Masih hidupkah kedua orang tuamu? Dia bilang, "Na'am." Ya, masih hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabihima fajahida fabihima." Berjihadlah untuk keduanya. Artinya berbakti dulu Anda sama orang tua. Ya, jangan dulu ikut perang. Nah, dari sini dan ada beberapa hadis yang semisal dengan ini menandakan bahwa berbakti kepada orang tua. Kalau kita mau berjihad, orang tua bilang, "Jangan dulu, Nak. Ibu, bapak ini butuh sokongan, butuh bantuanmu." Nah, kita berjihad untuk orang tua dan itu dicatat sebagai jihad fisabilillah. Kedua, pekerjaan apakah yang paling utama? Berbakti kepada orang tua atau sholat? Tentu dua-duanya utama. Kalau berbakti kepada orang tua adalah hablum minan nas dan sholat adalah hablum minallah. Dua-duanya utama. Sehingga tidak boleh ada yang diterlantarkan antara dua hal ini. Ya, baik itu sholat ataupun berbakti kepada orang tua. Kalau dalam fikih, kalaupun kita sedang sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus ibu kita manggil-manggil, "Ahmad, Ahmad." Mungkin salatnya dhuhur sehingga enggak dijahirkan suaranya, sir. "Ahmad." Nah, dalam tuntunan Islam, bagaimana cara menjawabnya? Keraskan suaramu. Ya, jadi kan zuhur itu kan suara kita sir, kecil. Cuma bisik-bisik gitu. Ibu cari-cari gitu. Padahal kita sedang sholat. Maka keraskan suara supaya dia tahu kita sedang sholat. Kalau sudah keraskan suara juga, dan dia panggil, maka boleh membatalkan sholat untuk menjawab panggilan orang tua tersebut. Ya, itu secara fikih seperti itu. Ya, nanti mungkin dengan ustadz yang lain mengkajikan tentang persoalan itu. Terakhir, jika ada perbedaan pendapat kembali pada Al-Quran dan hadis, tapi kenyataannya perbedaan itu jalan terus. Contoh perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seperti yang saya sebutkan dulu, perbedaan ini ada dua. Ada perbedaan yang disebut dengan tanawwu' dan ada perbedaan yang disebut dengan tadad. Perbedaan yang bentuknya variasi dan perbedaan bentuknya kontradiksi. Perbedaan yang bentuknya variasi ini disepakati boleh, meskipun dalilnya dhaif. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat, tapi hadis ini hadis dhaif, hadis lemah. Tapi hadis ini dalam perbedaan-perbedaan yang bentuknya tanawu, variasi, boleh dipakai. Misal, dulu pernah saya contohkan di sini. Kalau antum belajar tentang kaifiyatus salatun Nabi SAW, tata cara salatnya Nabi, itu pada waktu takbiratul ihram, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya lurus dengan daun telinganya, Allahu Akbar. Tapi di riwayat yang lain lurus dengan bahu, Allahu Akbar. Nah, ini kan berbeda. Cara yang pertama dengan cara yang keduanya Nabi berbeda. Ini disebut dengan ikhtilaf, perbedaan. Tapi perbedaan seperti ini namanya tanawu, variasi. Jadi boleh yang sana, boleh yang sini, karena variasi. Contoh yang lain, dalam beberapa riwayat Nabi SAW kunut subuh. Dalam riwayat yang lain Nabi tidak kunut subuh. Ini kan perbedaan. Ya. Coba ini masalah fikih, ya, masalah fikih, dan itu banyak. Makanya kalau antum belajar fikih, asal luas, jangan satu mazhab. Kalau antum belajar fikih yang luas, ya, merangkum semua mazhab, itu antum akan dapatkan setiap persoalan-persoalan furu'iyah
pasti ada perbedaan. Tapi perbedaan itu kebanyakan adalah perbedaan tanawu, perbedaan yang bentuknya variasi. Adapun perbedaan yang bentuknya tadad, kontradiksi, nah ini yang satu benar, satu salah. Contoh, kalau ada orang yang bilang kita kan sering sholat menghadapnya ke sana, sesekali dong menghadapnya ke sana, ya kan perbedaan itu bentuknya rahmat, ya boleh dong sekali-sekali kita berbeda. Nah perbedaan yang seperti ini disebut tadad, perbedaan kontradiksi. Kalau ada perbedaan menetapkan kiblat, pasti yang satu benar, yang satu salah. Kenapa? Karena kiblat cuma satu, ya. Nah seperti itu. Nah makanya kemarin saya sebutkan kepada kita bahwa bila ada perbedaan, dan itu bahasa Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kalian berbeda pendapat dalam satu persoalan, soal agama, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Nah kalau perbedaan berjalan terus, nah itu mungkin perbedaan tanawu, perbedaan yang bentuknya variasi. Nah, itu nggak apa-apa, boleh. Ya, makanya saya bilang dulu, orang-orang Islam, orang Muhammadiyah tidak dilarang salat di masjidnya orang NU. Meskipun mungkin ada ritual ibadah salatnya ada sedikit yang berbeda. Begitu pula sebaliknya, orang NU tidak dilarang salat di masjidnya Muhammadiyah. Saya angkat NU dan Muhammadiyah karena ormas yang paling besar di Indonesia, ya. Dan itu secara resmi sudah ya diakui pemerintah. Nah, ada beberapa perbedaan, tapi tidak saling ya berantem, tidak saling menghajar tentang perbedaan tersebut, karena perbedaan itu namanya adalah tanawu, variasi. Tapi kalau orang Syiah susah mereka bisa bergabung dengan ahli sunnah. Ahli sunnah susah dia bergabung dengan Syiah. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaannya mereka bentuknya tadad, ya, bentuknya kontradiksi. Misal, ahli sunnah untuk menikah harus jelas 4 syaratnya. Ada wali, ya, ada ijab kabul, ada mahar, 2 orang saksi. Di Syiah nggak perlu itu, ya. Kita Islam sholat 5 waktu dan tidak boleh menjamak mengkasar kecuali orang uzur. Di Syiah ya mereka menjamak terus. Jadi memang tidak ketemu kita. Nah perbedaan ini disebut dengan kontradiksi. Dan masih ada lagi perbedaan-perbedaan yang lain, seperti kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, "Sataftariqu ummati ila 73 firqatan." Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja. Dalam riwayat yang lain disebut satu golongan itu adalah humul jamaah. Mereka adalah jamaah atau kaum muslimin. Lalu dijelaskan oleh para ulama sehingga mendapat gelar yang panjang itu ahli sunnah wal jamaah. Makanya mohon maaf ini, mungkin bapak-bapak jamaah, ibu-ibu, ya kita punya organisasi berbeda-beda. Tapi organisasi kita semua alhamdulillah ahli sunnah. Jangan juga mengklaim Muhammadiyah saja ahli sunnah, yang lain tidak. Tidak. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang mengklaim begitu. NU mengklaim mereka ahli sunnah, tapi tidak kemudian mengatakan selain NU bukan ahli sunnah. Tidak. Ya. NU ahli sunnah wal jamaah, Muhammadiyah ahli sunnah wal jamaah, Jamaah Tabligh ahli sunnah wal jamaah, ya, dan seterusnya. Ya, saya kira itu Pak. InsyaAllah ya 3 pertanyaan. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian akidah dan tauhid kita. Kita masuk kepada pembahasan tentang satu ibadah yang besar lagi. Jadi tauhid ini kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Nah, salah satu bentuk ibadah yang besar adalah doa. Doa. Kalau di Al-Quran surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti ku ijabah apa yang kalian minta. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya hamba-hambaku yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin,
mereka akan kumasukkan ke dalam neraka dengan benar-benar. Nah, dalam Islam doa adalah perintah, dan orang yang berdoa dicatat sebagai ibadah. Dan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa. Maka kalau ada orang yang tidak mau berdoa, dalam Islam dia adalah sombong. Dan kalau dia berdoa bukan kepada Allah, namanya musyrik. Sehingga doa ini perlu untuk dikaji juga dalam masalah tauhid, ya, bagaimana tuntunan dalam berdoa ini. Juga bisa kita lihat nanti di surah Al-An'am ayat 71, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna." Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kita dan tidak pula mendatangkan mudarat? Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah, dan kita akan kembali hanya kepada Allah sesudah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna." Apakah kita akan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga memberikan mudarat? Banyak di zaman kita sekarang orang-orang berdoa yang doanya tidak ditujukan kepada Allah. Seperti yang saya bilang kemarin dalam pembahasan tentang ziarah kubur. Ada orang yang mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan para wali, mereka berdoa kepada kuburan-kuburan tersebut. Nah, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang di surah Al-An'am ayat 71. "Anad'u min dunillah." Apakah akan berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'una wa la yadurruna? Padahal yang kita berdoa padanya itu mereka tidak bisa memberikan satu manfaat buat kita dan tidak bisa juga memberikan mudarat. Kemudian dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka jangan pernah tujukan doa ini bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ibnu Abbas, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka dan marah kepada orang tersebut. Jadi cukuplah dalil-dalil ini menjadi pegangan bagi kita bahwa tidak boleh berdoa. Dan doa ini kan ada macam-macam bentuknya. Ada namanya doa, ada namanya isti'anah, ada namanya istighatsah. Ya. Nah, kesemuanya ini kapan kita tidak tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menghantar kepada kemusyrikan. Maka dari itu, poin yang pertama yang saya ingin sebutkan untuk masalah tauhid berkaitan dengan doa ini, jangan pernah tujukan doa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah antum meminta, jangan pernah antum berlindung, jangan pernah antum bernaung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akidah kita. Jangan berlindung kepada harta. Harta tidak akan menjaga kita. Jangan berlindung dengan jabatan. Jabatan juga akan sirna dari kita, dan itu sudah banyak orang-orang yang mengalami hal tersebut. Tapi kapan kita berlindung, bernaung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan yang menjaga dan mengekalkan kita. Kemudian yang kedua, oleh karena doa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan apa yang kita minta dan kita doakan kepada Allah, maka pilihlah waktu-waktu yang tepat untuk berdoa, waktu-waktu yang mustajab. Seperti misalkan antara azan dan qamat, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u mustajabun bainan nida'i wal iqamah."
doa itu sangat mustajab antara adzan dan qomat. Nah, jadi jangan cepat-cepat qomat. Kan ada orang, ini mohon maaf, habis adzan langsung qomat, qomat. Padahal ini hadis Nabi, riwayat Imam Hakim, hadis yang hasan derajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mustajabun bainan nida'i wal iqamah. Doa itu sangat mustajab antara azan dan qomat. Maka sangat disayangkan kalau antara azan dan qomat ini kita tidak manfaatkan untuk berdoa. Kalau terlalu cepat kita qomat, nanti tidak ada waktu kita untuk berdoa. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal adzanaini shalah atau kama qala, antara azan dan qomat itu ada salat qobliyah, ya. Jadi antara azan dan qomat itu ada qobliyah. Maghrib ada qobliyahnya, ya, meskipun belum semua masjid melaksanakan hal tersebut. Isya ada qobliyahnya, subuh ada qobliyahnya, dhuhur ada qobliyah, asar ada qobliyah, kecuali ba'diyah enggak ada di sebagian salat. Tapi untuk salat lima waktu ada. Maka kalau ada masjid yang terlalu cepat mengumandangkan iqamah, kapan kita akan berdoa? Kalau salat saja diburu kita dengan waktu. Nah, ini nih hadisnya, ya. Dicatat hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mustajabun bainan nida'i wal iqamah. Doa sangat mustajab antara adzan dan qomat. Maka manfaatkanlah untuk memperbanyak doa. Dan semua kita pasti punya kebutuhan masing-masing. Ada orang yang mau anaknya sukses, doakan antara adzan dan qomat. Ada orang yang mau usahanya maju, berdoa antara adzan dan qomat. Ada orang yang sedang sakit keluarganya, doakan antara adzan dan qomat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini, mustajab antara adzan dan qomat itu. Sayang kalau antum tidak manfaatkan untuk berdoa. Mungkin bahkan ada yang pingin menikah begitu kan. Nah, supaya urusannya mudah, gampang, Allah pertemukan dengan jodoh yang baik, berdoalah antara azan dan qomat. Dan jangan cuma 1-2 kali, sering dan ulang-ulang. Kedua, atau hadis yang lain lagi, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa tidak akan tertolak antara azan dan qomat. Ini dua hadis, masya Allah, berturut-turut kami bacakan kepada antum sebagai dalil bahwa antara azan dan qomat itu waktu yang mustajab, akhi. Maka manfaatkan untuk berdoa dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian waktu mustajab yang lain adalah hari Jumat, khususnya setelah waktu asar sampai terbenam matahari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati waktun mustajabatun idza wafaqa Allahu 'abdahu fi du'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu, bila seorang hamba tepat di waktu itu dia berdoa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima doanya itu. Kata para ulama, dia antara asar ke maghrib. Nah, ini kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk berdoa. Kemudian doa sangat mustajab adalah pada waktu seseorang sedang sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqimna an yustajaba lakum. Adapun waktu sujud itu banyak-banyaklah kalian berdoa. Sesungguhnya doa pada waktu sujud itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berdoa waktu sujud. Apalagi antum salat qobliyah, salat ba'diyah, salat tahajud, salat duha, salat-salat sunnah yang lain, sujud-sujud itu pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Termasuk juga waktu mustajab doa adalah sepertiga malam terakhir. Ya, kalau orang mungkin jam-jam 1, jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh.
Itu adalah waktu yang sangat mustajab. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu fis sama'i dunya li thuluthil lailil akhir." Allah Subhanahu wa taala akan turun di langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa, pasti aku ijabah doanya. Aw yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, kuberi apa yang dia minta. Summa yabsutu yadayhi tabaraka wa ta'ala yaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangannya dan berfirman, man yaqridu ghaira adimin la zalumun. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada zat yang tidak miskin dan tidak pula berlaku zalim. Itulah pinjamannya, adalah mengangkat tangan dan berdoa. Makanya dalam tuntunan fikih, seorang muslim itu sangat diperintahkan untuk cepat-cepat tidur kalau tidak ada sesuatu yang urgent. Kalau antum kaji secara fiqhiyah bahwa berbicara setelah isya itu hukumnya makruh. Ya, tentu pembicaraan yang tidak ada manfaat. Tapi kalau pembicaraan yang ada guna, silakan. Cuma kan orang sekarang karena rata-rata ada televisi, rata-rata ada Android, susah tidur jam 9. Ya, jam 10 saja itu masih banyak yang belum bisa tidur jam 10. Nah, akibatnya apa? Susah orang bangun. Nanti azan subuh baru orang bangun. Coba kalau bisa kita tidur jam 9. Dalam ilmu medis kan tidur orang dewasa 6 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 saya boleh bangun. Ya udahlah jam 2, jam 3 kita, ya jam 3, jam 4, 2 jam kita tahajud, 2 jam kita bermunajat. Masya Allah, waktu yang cukup panjang itu. Cukup tidurnya. Tapi kalau antum tidur jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, nanti jam 5 bangun. Karena harus tidur 6 jam kalau saya ilmu medis kan. Nah, susah kita bangun. Kalaupun bangun antum jam 4 atau setengah 4, ngantuk paginya karena nggak cukup tidurnya waktu malam. Nah, jadi rahasianya bagaimana Ustaz supaya saya bisa bangun tahajud, supaya saya bisa manfaatkan waktu sepertiga malam terakhir, cepat tidur. Ya, itu rahasianya. Saat berusaha untuk mau tidur tapi nggak bisa, memang butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Salah satu tips yang saya ingin bilang, berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk cepat tidur. Baik. Kemudian waktu mustajab yang lain adalah ketika dalam perjalanan atau musafir. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'watin mustajabat. 3 kelompok manusia doa mereka sangat mustajab. La syakka fihinna. Doa mereka tidak diragukan lagi kalau mereka berdoa. Yang pertama, dakwatul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Kalau antum bos punya anak buah, antum sengaja potong gajinya, awas. Kun dia berdoa, hati-hati antum, ya. Karena doanya sangat mustajab. Kenapa? Dia teraniaya. Antum punya karyawan, dia potong gajinya, antum potong gajinya misalkan. Awas kalau dia berdoa. Makanya setengah mati itu jadi bos. Ya. Kan banyak itu orang gampang-gampangnya memotong-motong bantuan apa yang sekarang ini bantuan dari pemerintah ini. Nah, kalau ada pemerintah motong-motong itu tuh orang yang berhak untuk menerima dan dia mengangkat tangan berdoa, hati-hati antum yang didoakan. Bahaya, ya. Ini Nabi sebutkan ini. 3 kelompok manusia doa mereka sangat mustajab kata Nabi. Tidak diragukan lagi doa kalau mereka bertiga berdoa. Yang pertama adalah mazlum, orang yang teraniaya. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang musafir. Makanya secara fikih, kalau datang musafir di masjid kita, kalau imamnya paham fikih, yang berhak jadi imam itu musafir. Kenapa? Karena doa musafir mustajab. Cuma dia akan kasar. Dia salat isya cuma 2 rakaat. Salat bagaimana orang isya cuma 2 rakaat? Nah, imamnya pas rakaat kedua
Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Antum jangan salam, antum berdiri lagi, tambah 2 rakaat biar jadi 4, karena orang bukan musafir. Persoalannya kalau orang persilakan musafir jadi imam, kacau jamaah, ya, karena orang belum paham fikihnya. Nanti imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, baru 2 rakaat, saya khawatir nanti jamaah bataria, Subhanallah, Subhanallah. Ya, dia bilang baru 2 rakaat kau sudah salam, padahal memang dia musafir. Nah, ini persoalannya. Kalau orang paham fikih, maka yang paling afdal untuk jadi imam itu adalah musafir, karena doanya mustajab. Ini nih. Kemudian yang ketiga, dakwatul walid ala walidayhi. Doa kedua orang tua untuk anaknya mustajab. Ada orang bawa anaknya ke ustaz, "Ustaz, doakan ku tapi anak ustaz." "Kenapa, Bu?" "Oh, kepala batunya pamba dengar." Pokoknya macam-macam keluhannya. Padahal andai bapak dan ibu mau dia mau jadi anak yang baik, salah satu yang ditempuh adalah bapak coba bikin amalan, bertobat kepada Allah, sholat 5 waktu, bangun tahajud, menangis di hadapan Allah, berdoa. Sangat mustajab doa ibu ketimbang doa kami. Ini hadisnya, ya, jelas dari hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'watin mustajabun la syakka fihinna." 3 kelompok manusia doa mereka sangat mustajab, tidak diragukan lagi kalau mereka berdoa. Doa orang yang teraniaya, doa orang musafir, dan doa kedua orang tua kepada anak kandungnya. Maka orang-orang tua ini jangan pernah berputus harapan terhadap anak kita, apapun kenakalannya, apapun rusaknya dia. Insya Allah kalau orang buat amalan, dekatkan diri kepada Allah, munajat, minta kepada Allah, Allah akan ijabah doa kita. Ya, ini diantara hadisnya. Dalam hadis yang lain, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Wa da'watul walidi liwaladihi." Dan doa sang ayah untuk anaknya. Jadi ada khusus spesial buat ayah ini. Ya, kalau yang hadis yang pertama 2 orang tua. Kalau di hadis yang kedua doa ayah untuk anaknya. Jadi bapak-bapak jangan lupakan doakan juga anak-anak kita. Ya, mintakan hal-hal yang baik untuk mereka. Kemudian waktu mustajab yang lain adalah doa orang yang berpuasa. Ya, jadi orang yang berpuasa ini Masya Allah doa mereka tidak main-main. Dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Salasu da'wat la turad." 3 doa atau 3 kelompok manusia doa mereka tidak akan pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Dakwatus shaim, yang pertama adalah orang yang berpuasa jikalau dia berdoa. Kedua dan yang ketiga yang disebutkan tadi, doa orang yang teraniaya, dan yang ketiga adalah doa orang yang musafir. Maka orang yang berpuasa ini Masya Allah, sehingga kalau antum puasa, jangan karena mentang-mentang puasa kurang tidur-tidur terus. Kebiasaan orang Indonesia kan begitu, mentang-mentang puasa apa-ngapain malas, maunya tidur-tidur aja. Ya padahal Masya Allah, orang yang berpuasa ini kalau dia rajin untuk baca doa, ambil saja itu buku kumpulan doa, itu aja antum baca-baca dalam keadaan berpuasa, Masya Allah, ya, banyak doa-doa yang bisa kita yang munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu waktu-waktu yang mustajab yang perlu untuk kita perhatikan pada waktu kita akan berdoa. Kemudian pelajaran dalam doa yang lain yang perlu untuk disampaikan kepada antum adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Karena dalam satu hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Doa itu tetap berguna, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadatallahi bid-du'a.
maka wahai hamba-hamba Allah, jangan pernah tinggalkan doa ini. Jadi sesuatu yang sudah terjadi pun, misal Ustaz, kita pe anak so begini Ustaz, sunni boleh berubah dia. Emang so nakal begini nih. Coba dulu doa. Ya. Coba berperan dengan doa. Manfaatkan waktu-waktu yang saya sebutkan tadi. Tempatkan waktu-waktu mustajab untuk kita pergunakan berdoa. Yakinlah, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ijabah doa kita. Pasti akan bisa. Ya. Ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa ad-du'a'u yanfa'. Doa itu akan berguna mimma nazala wa mimma lam yanzil. Baik itu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Apalagi yang belum terjadi. Antum mau ujian, antum melamar kerja, antum melamar gadis orang, berdoa dulu, minta kepada Allah supaya dipermudah, supaya diberi apa yang antum mau. Ini hadisnya. Jadi jangan sepelekan tentang doa ini. Kemudian yang berikutnya, pelajaran juga tentang doa ini, bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita yakin tentang dikabulkannya doa itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dan kalian yakin dengan ijabahnya Allah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Lakin ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa orang yang ragu-ragu dan orang yang tidak fokus, tidak konsen dengan doanya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kan kita ini punya permintaan, punya kebutuhan banyak. Pasti semua kita punya kebutuhan. Kebutuhan kita bermacam-macam. Orang yang sudah usia-usia lanjut, ingin supaya tetap Allah berikan usia yang berkah, tetap Allah berikan kesehatan dan kekuatan. Berdoalah di waktu-waktu yang mustajab ini. Dan ini nih yang penting, yakinlah antum, pasti doa kita didengar, pasti doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kadang-kadang orang ragu. Kadang Rabbana atina fid dunya hasanah, handphone so berdering. Dia so lihat siapa? Pak Bos. So ndak khusyuk di doa, ya, karena so ada handphone yang berdering. Atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Sulia jam, aduh semua terlambat ini. Pokoknya macam-macam lah, sehingga kita tidak fokus dan tidak konsen dengan doa tersebut. Jarang di antara kita yang berdoa meneteskan air mata. Ya. Menetes air mata dia nanti dapat musibah, dapat bencana, ya, dapat petaka, baru menetes air matanya. Tapi tidak dalam keadaan berdoa. Coba kalau bersungguh-sungguh kita mau diijabah, mau diberi apa yang kita minta, berdoalah kepada Allah dengan cara-cara seperti ini. Yakin, seyakin-yakinlah bahwa doa kita pasti Allah Subhanahu wa taala dengar dan Allah akan ijabah. Ini hadisnya. Kemudian pelajaran yang lain juga yang perlu untuk bapak-bapak, ibu-ibu pahami tentang masalah doa ini. Perhatikan makanan dan minuman kita, karena itu akan menyebabkan doa kita terhambat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala haraman lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan." Siapa mengkonsumsi barang yang haram, Allah tidak akan menerima amalan yang wajib dan yang sunnah. Ya. Jadi solat tak diterima oleh Allah karena ada makanan dan minuman yang haram. Puasa Allah tidak terima. Apalagi doa enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ini, "Man akala haraman lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan." Siapa mengkonsumsi barang yang haram, Allah tidak akan menerima amalan yang wajib dan yang sunnah. Dan satu hadis yang cukup masyhur riwayat Imam Muslim, "Ar-rajulu yutilu safara ash'asha aghbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik." Seseorang, kata Nabi, yang melaksanakan safar yang begitu panjang. Tadi saya sudah bacakan hadisnya. Musafir itu doanya mustajab. Ini Nabi bilang, "Ar-rajul yutilu safar." Seseorang yang melaksanakan safar yang begitu panjang. Asha agbara, rambutnya penuh dengan debu karena padang pasir. Ya. Agbara, bajunya
penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya setinggi-tingginya ke langit. Nah, ini juga adab berdoa itu, angkat tangan setinggi-tingginya. Ya Rabbi, ya Rabbi, sambil memanggil-manggil dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haramun, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, konsumsinya adalah haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah terima doa orang tersebut, kata Nabi. Ya, jadi ini asbab Bapak Ibu, makanan dan minuman yang haram menyebabkan doa kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi koreksilah kita masing-masing. Ustaz, saya dari dulu berdoa supaya punya kendaraan yang mewah, tapi sampai sekarang cuma motor itu yang ada, yang dapat beli-beli oto. Coba dimuhasabah, jangan sampai ada makanan minuman yang haram yang kita konsumsi selama ini. Dan makanan dan minuman itu menjadi haram penyebabnya dua. Yang pertama karena zatnya haram. Bab 1 itu haram. Biar mau bikin coto Makassar tetap haram. Ya. Biar mau bikin kuah Bugis tetap haram. Karena memang zatnya haram. Yang kedua, dia menjadi haram karena perolehan. Ini nih halal. Tapi kalau dicuri haram. Ini halal, tapi kalau dengan cara korupsi, uang haram yang kita pakai beli, jadi haram dia. Nah, orang di Manado kadang-kadang sangat takut dengan haram yang nomor 1 tadi, karena zatnya haram. Ustaz, salah masuk rumah makan kita, Ustaz. Salah masuk rumah makan maksudnya, terus makan-makan begini, pas lihat, astagfirullah, ada foto begini, Ustaz, pun kita muntah-muntah. Salut jempol saya sama orang ini. Tapi korupsi nggak takut dia, ya, nipu orang nggak takut dia. Padahal apa bedanya? Yang sana haram, yang ini juga haram. Ya, nah jangan sampai kita membeda-bedakan antara yang haram ini dan yang haram di sana. Sama-sama asbab doa kita tidak dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya juga penting untuk kita sama-sama pahami, bahwa pada waktu-waktu kita ditimpa dengan kesulitan, maka cepat-cepatlah gantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis, ana rasulullahi alladzi idza asabaka darrun fada'autuhu kashafahu anka wa in asabaka amun sanatin fada'autahu ambataha lak wa idza kunta bi ardin faqra aw falatin fadallaltu rahatuk fada'autahu raddaha alaik. Kata Nabi Rasulullah SAW, saya adalah Rasul Allah. Jika kamu ditimpa kesulitan, kemudian kamu berdoa kepadanya, maka dia akan menghilangkan kesulitan tersebut dari dirimu. Dan jika kamu ditimpa tahun penceklik atau kemarau, kemudian kamu berdoa kepadanya, maka dia akan menumbuhkan tanaman untukmu. Dan jika kamu berada di tengah-tengah padang pasir dan hewan tungganganmu tersesat, kemudian kamu berdoa kepadanya, maka dia akan mengembalikan tungganganmu itu kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud, ya, hadis yang sahih. Jadi kondisi-kondisi yang sangat kita tertimpa dengan satu musibah atau kesulitan, maka segeralah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Rasulullah SAW memerintahkan kita itu. Dan semua kita pasti akan mendapatkan hal tersebut. Kadang-kadang perekonomian kita lagi menurun, kadang-kadang bisnis kita habis modal, tidak ada keuntungan, maka gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang seperti ini. Dan lika-liku ujian itu biasa. Kadang-kadang orang bilang pergi sama Habib, ya, minta jimat atau minta disiramkan air di pojok-pojok toko. Ini ujian-ujian kita yang kita dapatkan dalam masalah-masalah bisnis. Gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi tentang hal tersebut. Kemudian perbanyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya karena waktu salat Isya sudah masuk. Karena pembahasan doa ini ada dua yang saya ingin sebutkan. Ini masih perkenalan buat antum tentang doa dan supaya kita tahu urgennya perintah Allah tentang doa ini. Kemudian yang kedua nanti akan saya bahas kepada antum adab-adab dalam berdoa. Jadi berdoa ini adab-adabnya. Ya, sama dengan orang minta kepada bos. Kalau antum tidak beradab, mana mungkin bos mau kasih permintaan antum? Ada adab-adabnya. Ya, antum pingin jadi karyawan di satu perusahaan. Kalau antum tidak tahu adab-adabnya, nggak mungkin antum bisa diterima di perusahaan tersebut. Nah, dalam berdoa juga ada adab-adabnya. Insya Allah nanti akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.